A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah, puji dan syukur senantiasa kita tujukan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas nimpahan rahmat dan karunia-Nya lah serta kesehatan dan kesempatan kita masih sama-sama diberikan kekuatan untuk berkumpul guna melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Baitul Tazkir Bea dan Cukai Bekasi, dilanjutkan dengan tholabul ilmi atau kajian rutin dalam rangka pembinaan mental pegawai yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Haji Teten Romli Komarudin MA dengan tema kerusakan beragama dan kejahatan kemanusiaan di muka bumi. Namun sebelum itu, marilah jemaah sekalian sama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang niatannya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati majelis yang mulia ini dan juga merahmati kita semua berikut dengan keluarga dan semua entitas yang berada di lingkungan Bea dan Cukai Bekasi ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Kalau kita membicarakan penyimpangan beragama di muka bumi, ditambah dengan kejahatan kemanusiaan sepanjang zaman dan paling tua sepanjang sejarah, maka kita bisa melihat terkait dengan perjalanan Bani Israel yang begitu sangat panjang, di mana Al-Quranul Karim menjelaskan satu surat khusus yang diberi nama surah Bani Israel. Karena itu saudara-saudara, ketika mereka disebut Bani Israel oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, itu masih sebutan mulia, sebutan yang disandarkan kepada anak cucu Nabi Yakub alaihi salam, di mana Yakub memiliki gelar Israel dalam bahasa Ibrani, maka anak cucu Nabi Yakub disebut Bani Israel. Artinya ketika Al-Quran menyebut ya Bani Israel, nah itu masih panggilan mulia. Sama halnya dengan panggilan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa
dalam perjalanan berikutnya mereka pun dikenal dengan sebutan Ahlul Kitab. Setelah Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul Bani Israel berupa Alkitab, yakni Taurat Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan Injil Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Maka pengikut Nabiullah Musa, pengikut Nabiullah Isa disebut Ahlul Taurat dan Ahlul Injil. Taurat adalah Alkitab, Injil adalah Alkitab. Maka sebutan pengikut Taurat dan Injil disebut Ahlul Kitab. Jadi sebutan ini masih mulia juga, ya. Sama seperti sebutan Ya Bani Israel. Tapi ketika mereka justru melanggar nabi-nabi sebagai bapak-bapak mereka sendiri, sebagai pemimpin-pemimpin mereka sendiri, dan melanggar kitab Taurat, melanggar kitab Injil, maka Allah menyebut mereka dengan sebutan apa? Sebutan Yahudi. Walantardo ankal Yahudu walan Nasoro. Nah, jadi sebutan Yahudi setelah sebagian Bani Israel. Jadi sebahagian, ya. Sebahagian Bani Israel menyimpangkan agama mereka. Menyimpangkan keteladanan nabi-nabi mereka. Menyimpangkan ajaran kitab suci mereka. Nah, baru muncul istilah Yahud. Ketika sebagian mereka menisbatkan kepada jalur keturunan di mana mereka merupakan darah biru yang ada kaitan dengan nabi-nabi sebelumnya yang paling tua, di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim memiliki nenek moyang bernama Abir, maka keturunan mereka pun menyebut diri dengan sebutan Ibrani. Tuh. Jadi dari Bani Israel, Ahlul Kitab, Yahudi, Ibrani. Sekarang Ibrani itu hanya sebatas nama bahasa saja. Bahasa Ibrani, ya. Karena bahasa ini digunakan oleh mereka orang-orang yang masih mengenal bahasa asli Taurat, bahasa asli Injil. Tapi sekarang sudah menjadi bahasa baku yang digunakan oleh mereka. Maka kaum yang menggunakan bahasa tersebut disebut kaum Ibrani. Tetapi dengan keinginan mereka ingin mewujudkan sebuah negara hayalan di mana mereka ingin berkumpul dan tanah Kan'an menjadi objeknya. Tanah Kan'an adalah tanah Palestina kalau sekarang, ya. Jadi istilah Kan'an sudah ada sejak zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Tapi justru dulu mereka menolak untuk tinggal di situ. Mereka lebih memilih berkhianat terhadap nabi-nabinya. Mereka lebih memilih mengkhianati kitab sucinya. Mereka lebih memilih menebar dimanapun mereka berada. Sampai-sampai Allah murka dan membiarkan mereka terlunta-lunta di muka bumi ini. Nah, mulai kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah ketika mereka memanggil seluruh keturunannya untuk menduduki tanah Kan'an yang dijanjikan, yang hari ini sudah berubah nama menjadi Palestina, yang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Palestina itu sudah di bawah teritorial kekuasaan kaum muslimin. Sejak Umar Ibn Khattab membebaskan dari Romawi. Nah, ya. Terus sampai masa kekhalifahan berikutnya. Sampai kepada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan dari kaum Eropa, ya, atau yang disebut dengan kaum Solibiyun.
Maka perang yang terjadi perebutan Baitul Maqdis disebut perang salib. Sampai situ. Masih terus. Ya. Waktu negeri Syam dikuasai Mongolia atau Tartar. Anak cucunya Genghis Khan pada masa generasi ketiga, namanya Hulagu, ya. Hulagu Khan yang menaklukkan negeri Syam termasuk Palestina. Dan itu semua bisa diantisipasi oleh kaum muslimin dan mereka pun terusir dari negeri Syam, khususnya dari negeri Palestina, dan Baitul Maqdis tetap berada dalam tangan kaum muslimin. Sampai kapan? Sampai masa Kesultanan Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II. Nah, sejak itulah kejahatan kemanusiaan mulai dilakukan setelah mereka bersepakat melakukan kongres pertama dan memberikan nama gerakannya sebagai Gerakan Zionis. Maka 1895 itu adalah Kongres Zionis Internasional pertama yang diadakan di kota Basel, Swiss, ya, dengan pimpinannya Theodor Herzl. Lalu tahun 1897 mereka mengajukan keinginan kepada Sultan agar sebahagian tanah Palestina dijual kepada mereka. Tapi tentu saja oleh Sultan Abdul Hamid ditolak. Ya. Jadi haram hukumnya memberikan barang sejengkal tanah Palestina kepada mereka karena ini adalah tanah wakaf kaum muslimin. Jadi itu bahasa yang digunakan oleh Sultan Abdul Hamid II. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka atas perjanjian Perdana Menteri Inggris yang namanya Balfour, maka lahirlah apa yang disebut dengan Resolusi Balfour. Dari Resolusi Balfour, akhirnya mereka sepakat untuk mengambil alih Palestina, ya, mengambil alih Palestina dan berdirilah Israel Raya dengan nama Israel, ya, dengan lambang bintang David. Artinya keagungan terhadap Nabi Daud tetap dipakai, keagungan nama Yakub sebagai bapak mereka dipakai juga, ya. Nah, adapun misinya mereka pun menggunakan bahwa di Baitul Maqdis merupakan tempat di mana kuil Sulaiman berada. Maka dengan semangat menggali kuil Sulaiman atau Solomon Temple, maka mereka pun akhirnya mendapatkan dukungan negara-negara kuat yang menjadi majikannya. Ya, Inggris, Jerman, Prancis, plus termasuk Amerika. Ya. Sampai kini. Nah, apa yang saya maksudkan kerusakan di muka bumi, kita hanya melihat dari pandangan jauh ke belakang, di mana Al-Quran sudah mengisyaratkan sifat-sifat karakter kerusakan yang dibuat oleh mereka. Pertama, Allah menyebut dalam surat Al-Fatihah, ya, yang sering kita baca, Al-Maghdub alaihim. Nah, jadi sebutan Al-Maghdub alaihim, kata para ulama ahli tafsir, itu sebutan bagi mereka orang-orang yang dimurkai, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksud al-Yahud, ya. Orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Syekh Sayyid Hawa dalam tafsirnya Al-Asas fi Tafsir, kenapa Al-Qur'an mengulang-ulang tentang Yahudi ini? Sampai Allah berikan gelar-gelar yang tidak baik begitu, ya. Maka kata Sayyid Hawa, untuk menjadi pelajaran bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengikuti jejak seperti jejak orang Yahudi. Satu, kenapa mereka dimurkai? Karena mereka menyimpang dari ajaran kitab suci. Nah, ini dalam surat Ali Imran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiba minal kitab yud'auna ila kitabillah. Wahai Muhammad, tidakkah engkau perhatikan mereka yang diberikan amanat Alkitab tuh. Jadi sudah ribuan tahun silam, ya, melakukan penyimpangan.
Yud'auna ila kitabillah, diserukan kepada mereka agar mereka kembali kepada kitab Allah. Maksudnya Taurat. Liyahkuma bainahum, agar mereka mau dihukumi dengan Taurat tersebut. Apa yang terjadi? Tsumma yatawalla fariqum minhum. Sebagian mereka justru berpaling, wahum mu'ridun, karena keterpalingan sebagian mereka itulah mereka diberikan gelar kedua oleh Allah, di samping al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurka, yang kedua mu'ridun, mereka adalah orang-orang yang membelot dari ajaran para nabi dan ajaran kitab suci. Jadi al-maghdub alaihim, dan yang kedua mu'ridun. Diterangkan pula dalam surat Ali Imran ayat 112. Di samping mu'ridun, mereka juga yakfurun bi ayatillah. Yakfuruna bi ayatillah. Kufur, menolak, mengingkari ayat-ayat Allah. Tidak cukup sampai di situ. Yang keempatnya, yaktulunal anbiya'a bi ghairi haqqin. Nah, ini yang keempatnya, yaktulunal anbiya'a bi ghairi haqqin. Membunuh para nabi. Nah, ini membunuh para nabinya. Diterangkan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, tidak kurang 300 nabi bangsa Israel dibunuh oleh mereka sendiri. Tuh, jadi nabinya saja dibunuh, gimana di luar mereka, ya? Nabinya saja yang Allah utus untuk mereka, kaum Bani Israel, dibunuh oleh bangsa Israel. Jadi al-maghdub alaihim mu'ridun, yakfuruna bi ayatillah, yaktulunal anbiya'a bi ghairi haqqin. Dan yang kelimanya adalah dzalika bima asau. Asau, mereka terbiasa melakukan kedurhakaan kepada Allah. Dan yang keenamnya, ya'tadun, mereka melampaui batas dari batas-batas yang ditetapkan Allah. Yang ketujuhnya disempurnakan dalam ayat yang berbeda. Bukan hanya diingkari ayat-ayat itu, tapi mereka masih memerlukan. Kemuliaan Nabi Yakub diabadikan, kegagahan Nabi Daud diabadikan, ya, kehebatan Nabi Sulaiman diabadikan. Jadi tidak ada, ya, diksi-diksi yang dipakai oleh bangsa Yahudi yang tidak memakai kemuliaan para nabi bangsanya sendiri. Tidak ada. Nabi Daud jadi simbol bintang David, ya. Bukit Zion, tempat persembunyian, persinggahan Nabi Daud sebelum masuk tanah Kan'an, dijadikan nama gerakan Zionis, ya. Nah, kemudian misi mereka untuk merebut Palestina dengan alasan kuil Sulaiman. Nah, jadi Sulaiman masih disebut-sebut. Tuh. Negaranya menyebut diri Israel sebagai apa artinya? Bagaimana menutupi misi-misi jahatnya atas nama kemuliaan Nabi Yakub. Jadi hampir semua dipakai, ya. Hampir semua kemuliaan yang ada pada Bani Israel itu dipakai. Dan ayat yang menyebutkan inni faddaltukum alal alamin. Sesungguhnya aku, kata Allah, memuliakan kalian di atas sekalian alam. Nah, itu betul-betul dicatat. Jadi hal-hal yang memang menguntungkan mereka dipakai, ya. Tapi hal-hal yang menceritakan keburukan mereka, nah itu mereka hilangkan. Maka berakhirlah dengan apa yang disebut yuharripunal kalima mim ba'di mawadi'ihi dalam surat Al-An'am. Yuharrifunal kalima mim ba'di mawadi'ihi. Mereka pun tak segan-segan mengubah isi Taurat dari ayat yang sebenarnya. Jadi ayat-ayat Taurat diganti oleh mereka, dirubah. Kalau dalam bahasa hukum kita di amandemen, begitu ya. Nah, tapi yang di amandemen justru wahyu, ya. Di amandemen diganti dengan misi-misi yang mereka targetkan. Jadilah kitab baru, kitab gubahan Taurat, namanya Talmud. Nah, jadi Talmud ini usianya sudah sangat lama juga, ya, jadi ratusan tahun juga begitu. Dan hari ini
mereka sudah tidak mengenal Talmud ya, karena sudah sibuk dengan rekayasa politik global, bagaimana bisa mengeksiskan diri sebagai negara kuat yang mendapatkan dukungan dari negara-negara kuat pula. Nah, sehingga sangat wajar bila hari ini ada terjadi pemandangan baru. Di Israel sendiri, katakan warga Israel yang masih berpegang pada agama, paling tidak Yahudi Ortodok, itu masih memegang Talmud berarti ya. Masih memegang Talmud, artinya masih dekat-dekat ke Taurat. Tetap saja tidak artinya walaupun mereka melakukan sama-sama penyimpangan, tapi kalau melihat kebuasan politik internasional yang hari ini dipertontonkan kepada dunia dengan secara sangat sadis, mereka pun sudah mulai jengah dengan kebijakan para petinggi negaranya di Israel. Maka luapan gelombang protes dari masyarakat Israel itu sendiri terjadi gitu ya, terutama dari kalangan Ortodok ya, Yahudi Ortodok. Sama halnya dengan di Palestina sendiri banyak juga Yahudi dan juga pengikut daripada Nasrani yang berpegang teguh terhadap sejarah di mana Palestina untuk bangsa Palestina itu diakui oleh mereka, termasuk dokumen-dokumen internasional yang diabadikan di Italia. Semua menunjukkan bahwa Palestina untuk bangsa Palestina. Nah, Ikhwani Fiddin Azakumullah, maka dengan 7 ya, bagaimana Allah mengabadikan dalam Al-Quran minimalnya itu sudah menjadi gambaran bahwa kerusakan beragama dan kejahatan kemanusiaan di muka bumi sepanjang zaman ini nampaknya tidak ada yang lebih panjang sejarahnya selain kerusakan beragama dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka, anak cucu Bani Israel yang menyimpang semakin jauh dari ajaran agamanya, dari kitab sucinya, dan dari para nabinya. Al-maghdub alaihim mu'ridun yakfuruna bi ayatillah yaktulunal anbiya bighairi haqqin dzalika bima asau wa kanu ya'tadun dan yuharrifunal kalima mim ba'di mawadihi. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, silahkan dibaca tulisan saya ya di madrasahabiumi.com. Bisa diminta sama siapa? Aziz ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya penyimpangan itu sudah diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim. Penyimpangan-penyimpangan, kejahatan demi kejahatan sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini tiada lain sekali lagi, Syekh Said Hawa menjelaskan kenapa dijelaskan dalam Al-Quran, padahal kejadiannya sudah sangat ratusan tahun silam, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman, umat Rasulullah, agar tidak memiliki karakter seperti orang-orang Yahudi. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.